Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan. Minggu kemarin kita libur karena memperingati hari Maulid Nabi. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan kembali. Kita akan membahas mengenai teori fungsi. Ya, bab ini ada di buku saya, di buku Matematika Ekonomi, bab 3, teori fungsi, halaman 33 sampai dengan halaman 30. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah ilmu sehingga apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat paling tidak bagi diri kita sendiri. Termasuk juga barokah kesehatan yang Anda terima sampai saat ini sehingga bisa melakukan aktivitas perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Surah. Ya, kita lanjutkan ya. Anda boleh mempersiapkan buku tulis, jangan lupa, pensil, dan buku matematika ekonomi kalau dipegang. Ya, saya akan melanjutkan materinya. Ya, kita akan membahas mengenai teori fungsi. Ya, teori fungsi. Sebelum membahas mengenai teori fungsi, saya kira ada sebuah quotes yang baik, quotes ya, berkaitan dengan konsep kita sehari-hari. Termasuk juga persoalan kalau kita mau belajar matematika ekonomi. Jadi dalam konteks pembelajaran matematika ekonomi itu, hidup ini menurut saya ibarat matematika. Artinya, sesulit apapun sebuah masalah, pasti ada penyelesaiannya. Jadi tidak perlu kita putus asa. Ya. Tidak perlu putus asa. Semua masalah yang ada, yang menimpa kita, itu merupakan sebuah cobaan dan pasti ada masalahnya. Ini kalau dalam bahasa matematika. Ya, ini bisa Anda pakai sebagai dasar untuk menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, kita masuk materi saya. Kita akan berbicara mengenai teori fungsi. Apa yang disebut dengan fungsi itu? Fungsi dalam bahasa matematika diartikan sebagai ini, hubungan matematis yang menyatakan bentuk ketergantungan atau hubungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Sebuah fungsi atau yang kita sebut dengan persamaan itu paling tidak akan memiliki empat komponen katakanlah ya. Ada yang disebut dengan variabel, kemudian ada disebut dengan konstanta, ada yang disebut dengan koefisien variabel. Pasti memiliki itu. Variabel nanti kalau kita bagi tergantung dari jenis fungsinya, itu ada variabel dependen, variabel terikat, ada variabel independen. Variabel independen itu variabel yang nilainya berpengaruh terhadap perubahan variabel dependennya. Kemudian ada konstanta, ada koefisien variabel. Paling tidak di antara bentuk fungsi itu akan memiliki komponen-komponen seperti ini. Ya, itu pengertian umumnya. Kemudian berdasarkan jenisnya, fungsi itu bisa kita bagi dua. Ya, fungsi bisa kita bagi dua. Yang pertama yaitu fungsi. Ya, fungsi ada dua, fungsi eksplisit dan fungsi implisit. Fungsi eksplisit itu adalah sebuah fungsi di mana antara variabel bebas dan variabel terikatnya dapat dibedakan secara jelas. Misalnya fungsi yang memiliki satu variabel, katakanlah seperti ini ya. Y sama dengan fungsi dari X misalnya. Nih. Ini katakanlah ya, Y sama dengan fungsi dari X ini disebut dengan fungsi eksplisit. Ya, kalau dalam bentuk matematisnya misalnya seperti ini, Y sama dengan 4X plus 10. Ini satu variabel. Ini variabel terikatnya, ini variabel bebasnya, 4 ini adalah koefisiennya, 10 itu adalah konstantanya. Kalau memiliki lebih dari dua variabel, misalnya katakanlah Y sama dengan fungsi dari X1, X2. Ya, ini namanya fungsi eksplisit.
Kemudian yang kedua yaitu fungsi implisit. Fungsi implisit itu adalah sebuah fungsi di mana antar variabel bebasnya belum dapat dibedakan secara jelas. Jadi misalnya ini, katakanlah memiliki satu variabel. Misalnya ya, katakanlah Y fungsi dari X. Misalnya A. Bentar. Ini fungsi implisit ya. Kalau fungsi implisit misalnya f x y sama dengan 0. Misalnya x plus y min 7 sama dengan 0. Namanya fungsi implisit. Mana variabel bebas, mana variabel terikatnya belum dapat dibedakan secara jelas. Fungsi implisit itu bisa Anda rubah menjadi fungsi eksplisit. Misalnya x sama dengan min y plus 7. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka dia akan menjadi fungsi eksplisit. Ya, fungsi eksplisit. Ya, ini berdasarkan jenis fungsinya. Kemudian bentuk fungsinya tadi ya. Kalau ini berdasarkan jenis-jenis fungsinya. Ada fungsi kubik, ada fungsi pecah namanya ini, fungsi bujur sangkar hiperbolik, fungsi di mana variabel bebasnya merupakan bilangan pembagi. Ya. Nih, kemudian ada fungsi linear, variabel bebasnya paling tinggi berpangkat 1, ada fungsi kuadratik, variabel bebasnya berpangkat 2. Ini jenis fungsi, linear, kuadratik, kubik, bujur sangkar, ini variabel bebasnya lebih dari 2, bisa 3, kemudian eksponen, variabel bebasnya merupakan bilangan pangkat, kemudian ada fungsi logaritma. Ya, ini jenis-jenis fungsi. Ya, jenis-jenis fungsi. Jadi bentuk fungsi ada dua, fungsi eksplisit, fungsi implisit. Jenis-jenis fungsi paling tidak ada 6. Fungsi linear, fungsi kuadratik, fungsi pecah, fungsi pangkat tinggi, fungsi eksponensial, fungsi logaritma. Ya. Sekarang kita bahas yang pertama untuk fungsi linear. Fungsi linear itu adalah sebuah fungsi di mana variabel bebasnya paling tinggi berpangkat 1. Jadi bentuk fungsi linear seperti ini. Kita buat yang berbentuk fungsi eksplisit. Y sama dengan bx plus a. Y itu adalah variabel terikatnya, x itu variabel bebasnya. Misalnya y sama dengan 2x plus 10. Katakanlah ini ya. Y sama dengan 2x plus 10. Y sama dengan 2x plus 10. Ya, ini koefisien variabelnya. Koefisien variabel itu adalah gradien kalau di SMA itu ya. Yang menentukan karena mana fungsi linear bergerak itu tergantung dari koefisiennya. Koefisien itu ada 2. Ya. Bisa positif, bisa negatif. Kalau positif nanti kalau digambar grafiknya itu akan berbentuk seperti ini. Ini X, ini Y. Ini salib sumbunya karena 2 dimensi. Kalau positif grafiknya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Misalnya ini. Ini B-nya pasti positif. Ya, koefisien arahnya ini, B-nya. Tetapi kalau negatif, maka grafiknya akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. B-nya negatif. Ya, untuk menentukan saja. Bagaimana bentuk gambar grafiknya? Menggambar grafik fungsi linear itu paling mudah. Anda bisa menggunakan aplikasi yang sudah saya berikan kemarin, yaitu Graphar Free. Tinggal Anda masukkan. Atau Anda bisa menggambar secara langsung dengan menggunakan metode matematis. Kalau metode matematis, cukup Anda cari penggal garisnya masing-masing dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini saya kira mudah ya. Kalau pakai ini, misalnya pakai, ini secara umum aja ya. Anda buat salib sumbunya, ini X, ini Y. Misalnya, untuk menggambar ini, maka kita cari titik potongnya dulu. Ya, titik potongnya dulu yang pertama dengan sumbu X.
Garis itu akan memotong sumbu X kalau Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya berapa? Berarti 0 sama dengan 2X min 10. 2X sama dengan 10, X-nya sama dengan 5. Jadi koordinatnya nanti ada di 5 dan 0. Sekarang Anda cari, kalau memotong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? Kita masukkan sini, min 10. Sehingga min 10 dan 0 dan min 10. Ada 2 titik, sudah cukup Anda ambil. Misalnya, katakanlah di mana ini? 50 misalnya ya, kan di sini ya. Ini tapi harus skalanya harus sama nanti ya. Ini misalnya ini kalau saya gambar ya, nanti tapi Anda buat yang lebih baik lagi. Misalnya ini, katakanlah ini ya. Ini min 10, ini 5. Nah, ini adalah garis ini. Ya, misalnya. Tapi kalau Anda menggambar pakai Gravure Free, karena ini saya punya keterbatasan di laptop sehingga tidak begitu bagus. Kalau pakai Gravure Free lebih mudah. Ya. Jadi cari koordinat fotonya masing-masing dengan sumbu X dan sumbu Y. Dah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana membentuk persamaan garis linier yang melalui satu buah titik atau melalui dua buah titik. Misalnya kita diminta untuk menentukan persamaan garis yang melewati satu buah titik dengan koefisien arah tertentu. Katakanlah begini. Misalnya kalau saya gambar, katakanlah ya. Ini katakanlah. Ya. Misalnya saya mempunyai garis. Garis ini katakanlah garis Y sama dengan A plus BX. Ya, ini satu, ini misalnya. Ya, katakanlah garis ini kalau digambar melewati titik, katakanlah titik ini. Titik A, katakanlah. Ya. Titik A koefisiennya adalah X1, Y1. Dengan koefisien arah B-nya ini, katakanlah sama dengan misalnya sama dengan setengah. Titik yang dilewati katakanlah berapa? Ya, atau B kalanya. Ini misalnya koefisien arahnya sama dengan B. Ya, ini kita hapus dulu. Maka untuk menentukan persamaan garisnya itu kita langsung bisa menggunakan rumus. Ya, saya menggunakan rumus langsung aja. Rumusnya Y min Y1 sama dengan B X min X1. Ini rumus yang dipakai. Ya. Asal diketahui koefisien arahnya. Nah, ini rumus yang pertama. Ingat rumusnya ya, kalau mencari persamaan garis yang melewati satu buah titik, Y min Y1 sama dengan BX min X1. Nah, sekarang saya berikan contoh misalnya. Diketahui titik A 23 dan kemiringan garisnya setengah. Tentukan persamaan linearnya. Nah, kita cari persamaan linearnya pakai rumus yang tadi. Y min Y1 sama dengan BX min X1. Tinggal Anda masukkan. Y1-nya berapa? 3, koefisien arahnya setengah. X min 2. Berarti Y sama dengan setengah X min 1 plus 3. Atau Y sama dengan setengah X plus 2. Ya, sudah. Jadi persamaan garis yang melewati titik A, itu kalau dicari adalah ini. Y sama dengan setengah X plus 2. Ingat, koefisien arahnya setengah. Ini juga setengah. Nah, nih. Sekarang kalau kita ingin mencari persamaan garis yang melewati dua buah titik, katakanlah X1 dan X2, misalnya begini. Kalau digambar misalnya, ya ini X, ini Y, katakanlah. Ini misalnya. Garis itu nanti kalau kita gambar melewati titik A dan titik B, katakanlah. Bagaimana bentuk persamaan garisnya? Titik A koordinatnya ini, titik B koordinatnya ini. Ya. Nanti rumusnya yang kita pakai sebenarnya diturunkan dari rumus aslinya pertama tadi itu. Y min Y1 sama dengan B X min X1. Kalau misalnya diketahui gradiennya, ya koefisien arahnya B itu sebenarnya berasal dari delta Y dibagi dengan delta X. Sehingga rumusnya nanti kalau kita cari menjadi Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X, X1 dibagi X2 min X1. Ya, rumus yang dipakai adalah ini.
Ya, ini rumus yang kedua. Ya, kalau melewati dua buah titik pakai rumus ini. Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Sekarang saya berikan contoh misalnya. Diketahui titik A 23, titik B-nya 65. Maka persamaan linearnya berapa? Kita mencari persamaan linearnya. Ya, kita masukkan ke rumusnya. Ya. Y min Y1, Y2 min Y1, sambil Anda kerjakan, coba. X min X1, X2 min X1. Ya, kalau dicari berarti berapa? Y1-nya 3, berarti 5 dikurangi 32 sama dengan X. Nah, bentar ya. X min X1-nya berapa? 2 dibagi 4. Berarti berapa ini? 4Y min 12 sama dengan 2X min 4. Berarti 4Y sama dengan 2X. Ini kalau kita pindah ke sini jadi positif, berarti plus 8. Berarti Y sama dengan setengah X plus 2. Ya, ini. Setengah X plus 2. Ya, jadi ini adalah persamaan garis yang melewati dua buah titik. Tinggal nanti Anda gambar. Ya, harus bisa menggambar garisnya, karena linear lebih mudah. Ambil penggal garis dengan sumbu X, Y-nya 0. Ambil penggal garis dengan sumbu Y, X-nya 0. Tarik menjadi sebuah fungsi linear. Ya, saya kira bisa ya. Mudah ini. Yang penting diingat rumusnya. Bagaimana cara mengingat rumus ini menjadi lebih mudah? Kalau nanti ujian bagaimana? Kalau ingin mengingat rumusnya lebih mudah, Anda tulis saja di kertas nanti ya, dikerpek kalau bahasa SMA-nya itu. Kalau lupa, ya, karena ingatan itu penting ya. Pengetahuan itu salah satunya berkembang karena kemampuan mengingat dari orang tersebut. Ya, termasuk dalam, misalnya kalau kita berbicara mengenai agama Islam. Agama Islam itu dalam kaitannya dengan pengetahuan, domain utamanya itu adalah mengingat. Ya, mengingat, menghafal. Pelajaran menghafal dalam Islam itu menjadi sebuah fondasi dasar. Ya. Orang bisa membangun peradaban besar, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, termasuk juga apa yang didirikan oleh Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sebenarnya dasarnya adalah menghafal, mengingat. Mengingat dari mana? Al-Quran. Nah, itu sebagai dasar. Nah, matematika itu juga pelajaran mengingat sebenarnya. Kalau mengingat kemudian membuat sebuah perumpamaan, katakanlah mencongak ya. Kalau SD itu kan mencongak, itu pelajaran dasar itu. Sehingga kalau Anda menghafal rumus Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X1 dibagi X2 min itu kalau mencongak diingat akan lebih mudah. Ya, akan lebih mudah. Dah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana membentuk persamaan garis linier yang sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Ya. Misalnya kita ingin menggambar dua buah garis yang sejajar dari dua persamaan garis. Jadi dua garis itu akan sejajar jika koordinat arah kedua garisnya itu sama. B sama dengan B1. Untuk diingat aja misalnya. Katakanlah begini ya. Bentar. Ya ini. Dua garis akan sejajar jika koordinat arah garisnya sama. Kemudian dua garis akan tegak lurus jika hasil kali koordinat arah garis yang satu dengan yang lain sama dengan min 1. Akan berpotongan jika koordinat arah garisnya tidak sama. Jadi Anda perhatikan antara yang kedua dan yang keempat itu. Garis yang tegak lurus pasti akan berpotongan. Tetapi garis yang berpotongan belum tentu tegak lurus, saling tegak lurus. Berimpit itu artinya sejajar, identik, sama itu juga berimpit. Ya, sejajar itu berimpit. Ya, dua garis yang berimpit itu ya sama dengan dua garis yang sejajar, tapi dia berdempetan. Ya, tergantung nanti koefisien arahnya. Kalau koefisien arahnya sama, berarti akan berimpit. Nah,
konstantanya sama, berarti akan berimpit. Tapi kalau koefisien arahnya sama, konstantanya berbeda, garisnya akan sejajar. Ada ruang yang memisahkan antara kedua garis itu. Ya, ini saya berikan contoh misalnya ya. Kalau garis sejajar itu misalnya satu ini ya, A sejajar dengan B. Kalau digambar itu misalnya begini. Ini yang mudah aja. Ini namanya sejajar. Berarti A sejajar dengan B, garis A. Ya, itu kalau dicari B sama dengan B1. Koefisien arah kedua garisnya sama. Ya, ini garis ya, bukan notasi. Garis A. Kemudian yang kedua, garis yang tegak lurus. Misalnya garis M tegak lurus dengan garis N. Kalau digambar misalnya, katakanlah ini ya. Anggaplah ini tegak lurus ya. Katakanlah misalnya saya ambil yang 45 derajatnya. Ini misalnya tegak lurus. Ya, misalnya tegak lurus. Garis M ini akan tegak lurus dengan garis N kalau koefisien arah kedua garisnya dikalikan sama dengan -1. Jadi ingat aja ini. Nih. Kemudian yang ketiga, garis yang berpotongan. Ya, ini berpotongan misalnya. Nah, berpotongan, titik potongnya ada di sini. Ini garis M, ini garis N. Untuk mencari titik potong, itu bisa kita pakai metode apa kalau di SMA? Eliminasi. Jadi dipersamakan. Atau yang kedua metode substitusi. Nanti kita berikan contohnya. Metode eliminasi, metode substitusi. Dua garis itu akan berpotongan kalau koefisien arah kedua garisnya tidak sama. Itu pasti bisa kita cari titik potongnya. Ya, diingat itu. Kalau koefisien arah kedua garisnya tidak sama, bisa dicari titik potongnya. Kalau sama, ya tidak ada titik potongnya. Yang namanya garis jajar. Ya, dah, nih. Nah, sekarang saya berikan contoh mencari titik potong, misalnya ya. Ada dua soal, nanti Anda kerjakan soal yang berikutnya. Saya akan mengerjakan soal yang pertama. Tentukan koordinat titik potong persamaan garis yang melewati titik A dulu yang saya kerjakan. Yang melewati titik A31, kalau nanti kita gambar akan sejajar dengan garis Y sama dengan setengah X min 3. Dengan garis yang melewati titik B24, kalau digambar akan tegak lurus dengan garis ini. Artinya yang kita cari nanti adalah titik potong antara garis A, persamaan garis yang melewati titik A, dan persamaan garis yang melewati titik B. Sehingga kalau digambar grafiknya nanti, dari soal ini berarti ada berapa garis? Coba Anda perhatikan, ada berapa garis? Ada berapa persamaan? 1, salah. 2, salah. 3, salah. 5, salah. Yang benar nanti kalau kita gambar ada 4 garis, ada 4 persamaan garis. Garis yang melewati titik A ini, kemudian garis setengah X min 3, garis yang melewati titik B, dan garis yang Y sama dengan 3X plus 2. Jadi ada 4 garis kalau kita gambar. Yang kita cari adalah titik potong persamaan garis yang melewati titik A dan yang titik B. Sekarang kita cari persamaan garis yang melewati titik A. Itu 31. Koefisien arahnya sama dengan ini, setengah. Ya, sudah kita cari persamaannya. Berarti Y min Y1, kita pakai rumus ini, B X min X1. Berarti Y min 1 sama dengan setengah X min 3. Berarti Y sama dengan setengah X min 3/2 ditambah 1. Berarti Y sama dengan setengah X min berapa? Min setengah ya. Ya, kita cek. Ya, min setengah. Ini yang melewati titik A31. Sekarang yang kedua kita cari persamaan garis yang melewati titik B24.
Titik B yang melewati 24 itu nanti akan tegak lurus dengan garis Y sama dengan 3X plus 2. Berarti koefisien arah garisnya kita cari dulu. Sama dengan min 1. Berarti berapa? Yang kita cari adalah yang B nih. Sama dengan 3 sama dengan min 1. Berarti B-nya sama dengan min 1/3. Ya, koefisien arahnya min 1/3. Nah, sekarang Anda cari ke sini. Misalnya ya, Anda masukkan langsung ke rumusnya. Y1-nya berapa? 4. Sama dengan koefisien arahnya berarti min 1/3 kali X min 2. Berarti Y sama dengan min 1/3X min atau plus 2/3 plus 4 ya. Ya, berarti Y sama dengan min 1/3X berapa ini? Plus 12 ditambah 2, 14/3. Ya, ini. Nah, sekarang Anda cari koordinat titik potong antara kedua garis ini. Ya. Ini. Jadi koordinat titik potongnya berapa? Ya, silakan dicari. Ketemunya berapa? Coba dicari dulu. Ya, Y sama dengan setengah X berapa? Setengah X min 2. Coba saya tulis dulu. Y sama dengan setengah X min setengah. Ya. Kemudian Y sama dengan min 1/3X plus 14/3. Ya. Jadi kalau dicari berapa ini? Kalau dicari kan berapa tadi itu? Y sama dengan berarti setengah X min setengah sama dengan min 1/3X plus 14/3. Ya. Nah, ini Anda pindah ke ruang sebelah kanan. Ini pelajarannya SMP ini ya. Plus 1/3X sama dengan 14/3 ditambah dengan setengah. Ya. Dah, berapa ini? Ini dikalikan dengan 3, ini dikalikan dengan 2. Berarti berapa? Dikalikan dengan 3, 3/6 ya. Ditambah 3/6X. Ditambah dengan 2/6X sama dengan berapa ini? Kalau ini berarti dikalikan dengan, benar ya? Cek dulu yang pertama tadi. Ini benar nggak ini? Ini sama dengan min 1/3X plus 2/3 ditambah 4. 14/3 ya. Nah, ini kita nggak benar aja misalnya. Dah, nggak cari berapa ini? Kalau dikalikan dengan 2 berarti berapa ini? Kalikan dengan 2 berarti 14 kali 2, 28/6 ditambah dengan kalikan 3. 3/6. Ya. Ya. Ini berapa berarti? 5/6X sama dengan 31/6. Berarti berapa ini? X-nya sama dengan 31/6 kali 6/5. Berarti X-nya sama dengan 31/5. Misalnya ini. Ya, 31/5. Inilah. Kalau X-nya sudah ketemu, maka Anda mencari Y-nya berapa. Nah, itu nanti koordinat titik potongnya. Anda bisa masukkan ke persamaan ini untuk mencari Y-nya, atau bisa dimasukkan ke persamaan ini untuk mencari, bukan persamaan ini ya. Ya, boleh. Setengah X min setengah atau min 1/3X plus 1/3. Boleh untuk mencari X-nya. Dimasukkan ke sini. Atau dimasukkan ke sini boleh.
Ya, Anda cari sendiri. Kalau sudah nanti baru Anda gambar. Berarti ada 4 garis ya. Ada 4 garis. Kalau ingin lebih mudah pakai Graver Free. Tinggal diklik aja. Nanti saya tunjukkan di contoh keseimbangan pasar nanti. Dah, ini ya. Dah, ini yang perlu diperhatikan. Data yang kita bahas tadi itu adalah untuk data yang sifatnya konstan. Anda bisa menggunakan rumus itu. Jadi data yang sifatnya konstan itu misalnya seperti ini. Katakanlah saya punya pengamatan misalnya ya, ini konstan katakanlah ya. Ini katakanlah kita berbicara mengenai X yang D, sebuah model matematis ya. Ini kalau 0, ini misalnya katakanlah 10. Kalau ini 2, ini 15. Kalau ini 4, ini 20. Kalau ini 6, ini 25. Ini sifatnya konstan. Perubahannya ini 2, perubahannya ini 5. Data konstan. Kalau modelnya seperti ini, untuk menentukan persamaan garisnya, Anda bisa menggunakan formulasi tadi. Bisa pakai Y min Y1, B, X min X1, ya, bisa pakai rumus ini, atau menggunakan yang 2 titik tadi itu, Y sama Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Ya, itu kalau konstan. Tapi kalau datanya tidak konstan, kita tidak bisa menggunakan rumus itu. Yang kita pakai adalah formulasi seperti ini. Ya, tinggal Anda lihat aja nanti. Jadi untuk menentukan A-nya pakai rumus ini, menentukan B-nya pakai rumus ini. Ya, contoh misalnya. Ya, misalnya ini, saya mengamati uji coba dari 5 orang sales, 5 orang marketing katakanlah. Kita berikan tugas mereka untuk menjual barang katakanlah ya. Misalnya untuk sales yang pertama itu dia mampu menjual barang sebanyak 1 unit ketika harga barang itu ditetapkan sebesar $2. Untuk sales yang kedua, dia menjual sebanyak 5 unit, untuk harga jual produk per unitnya 4, dan seterusnya. Jadi perubahannya tidak konstan. Kalau seperti ini, tidak bisa menggunakan rumus yang pertama tadi. Maka kita menggunakan formulasi ini. Anda rubah menjadi bentuk tabel seperti ini, cari. Ini adalah sigma X, penjumlahan dari ini, kemudian sigma Y, penjumlahan ini, kemudian sigma X kuadrat. Jadi ini Anda kuadratkan 1, ini 5, dijumlahkan 55. Kemudian sigma X kali Y. Ini kalikan ini 2. Nanti jumlahnya berapa, Anda masukkan ke rumusnya ini. Sehingga diketahui persamaannya adalah ini. 1/8, 1,8 plus 0,6X. Ya. Nah, tinggal masukkan ini aja. Ini sebenarnya juga ada di program aplikasi yang saya berikan kemarin. Ya. Di aplikasi linear regression. Hanya sayang saya tidak bisa mengupload aplikasi Play Store di laptop saya karena ada beberapa kendala terkait dengan mekanisme crack-nya. Ya. Tapi kalau Anda menggunakan HP, Anda download, Anda tinggal memasukkan datanya, selesai, nanti akan keluar persamaan garisnya. Ya, nih, jadi bisa dibedakan ya, saya ulang. Kalau datanya konstan, Anda menggunakan rumus yang pertama tadi, Y min Y1 sama dengan B, X min X1 atau Y2 Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Tapi kalau tidak konstan, Anda menggunakan rumus ini. Ya, dah. Sekarang yang kedua. Yang kedua, saya akan membahas mengenai fungsi nonlinear. Yang paling mudah adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu adalah sebuah fungsi di mana variabel bebasnya paling tinggi berpangkat 2. Ada 2 macam fungsi kuadrat ya. Ada yang Y sama dengan fungsi dari X. Yang kedua, X sama dengan fungsi dari Y. Dah. Kalau yang pertama itu nanti bisa seperti ini grafiknya. Ya, seperti ini. Ini sumbu Y, ini sumbu X-nya.
Jadi menghadap ke bawah dan menghadap ke atas. Kalau yang kedua bentuknya seperti ini. Ya, secara garis kasar aja ini. Nah, ini. Jadi ke samping kanan dan ke samping kiri. Kalau Y sama dengan fungsi dari X ini, kalau ini yang kedua ini. Yang menentukan ke arah mana fungsi bergerak nanti tergantung dari koefisien arahnya ini, A-nya. Jadi bentuk umumnya sering ditulis dengan AX kuadrat plus BX plus C. Sekarang saya berikan contoh misalnya. Kita diminta untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Y sama dengan X kuadrat min 9X plus 18. Sekarang kemampuan kita untuk mengingat dulu. Kalau koefisien arahnya positif, ya, ini ya. Kalau koefisien arahnya positif, bentuknya seperti ini, Y sama dengan fungsi dari X, maka nanti kalau kita gambar, grafiknya akan menunjukkan posisi minimum. Jadi membuka ke bawah. Kalau positif, kalau negatif membuka ke atas. Posisinya adalah maksimum. Itu untuk mengingatnya aja, lebih mudah. Jadi kalau digambar, nanti grafiknya akan membuka ke bawah. Atau ada posisi minimum, ya. Posisinya minimum. Kalau negatif posisinya maksimum. Bagaimana cara menggambar garisnya? Untuk menggambar garis fungsi kuadrat itu yang pertama kita cari dulu penggal garisnya, sama seperti linear. Penggal garisnya dengan sumbu Y pada saat X-nya 0. Jadi kalau ini X-nya 0 kan ya, misalnya ini. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 18 kan ya. Jadi nanti akan memotong di sumbu Y itu 0, 18. Ya. Sekarang yang kedua penggal garis dengan sumbu X pada saat Y-nya sama dengan 0. Sekarang dibalik, kalau Y-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat min 9X plus 18. Ya, ini Anda cari nanti titik potongnya. Tapi yang perlu diingat dulu nanti, penggal garis dengan sumbu X pada saat Y-nya 0 itu nanti memungkinkan ada 3 kondisi. Tergantung dari nilai diskriminannya. Ya, diskriminan saya kira masih ingat. B kuadrat min 4AC. Ya, jadi ada 3. Kalau D-nya positif lebih besar daripada 0, ada sama dengan 1, ada lebih kecil daripada 1. Kalau lebih besar daripada 1, nanti fungsinya akan memotong di 2 titik. Kalau lebih kecil daripada 1, tidak memotong. Kalau sama dengan 1 ini memotong di 1 titik ya, 1 titik. Kalau lebih kecil daripada 1, tidak ada titik potongnya. Ya, ini diingat diskriminannya dulu. Sehingga untuk mengeceknya, misalnya kita kembali lagi ke sini. Ya. Diskriminannya berapa? B kuadrat min 4AC. Ini D-nya. B kuadratnya berapa? 81 min 4 kali 1 kali 18. Ya. Berarti 81 dikurangi berapa? Ya, bisa dikurangi 7. Hasilnya positif kan ya? Positif kan ya, 9. Jadi karena positif lebih daripada 1, maka nanti kalau kita gambar akan memotong di 2 buah titik di sumbu X. Ya, memotong di 2 buah titik. Dan untuk mengingat, ya titik potongnya yang mana? Anda cari dengan menggunakan rumus ABC, rumus ini. Tapi ini bukan C ya, ini A ini keliru nih. Ini bukan C tapi A, rumus ABC, nanti Anda cari. Tapi kalau Anda ingin lebih mudah, selama itu bilangan bulat, bisa Anda faktorialkan. Misalnya pakai ini. Kalau difaktorialkan berapa? Kan Y 0 sama dengan, kalau difaktorkan berapa? Berarti X min, katakanlah 3, X min 6 kan ya? Berarti X1 sama dengan 3, X2-nya sama dengan 6. Jadi titik potongnya nanti ada di 3, 0, dan 6, 0. Ya, ya.
Ya, 30 dan 60. Dah titik penggarisnya. Kemudian yang kedua nanti kita mencari namanya disebut dengan titik puncak. Pakai rumus ini ya. Min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Bukan C tapi 2A. Ya. Kemudian yang ketiga nanti mencari sumbu simetri. Rumusnya ini. X sama dengan min B per 2A. Dah. Kalau saya gunakan gambar Graver Free, ya ini pakai di program aplikasi, itu lebih mudah. Nanti tinggal Anda masukkan ekspresi fungsinya. Bentuknya Y fungsi X atau X fungsi Y. Karena ini bentuknya ini, maka sama saya tulis ini. Y, ini ya. Ini ekspresi fungsinya itu menjadi seperti ini. X min 2 min 9X plus 18. Fungsinya ini jangan lupa ekspresi fungsinya. Ya. Sehingga kalau digambar seperti ini sudah. Ini titik potongnya dengan sumbu Y 18. Kemudian titik potongnya dengan sumbu X itu 3 dan 6. Ya. Kemudian ini namanya titik puncaknya. Titik puncak. Bentar. Ya. Ini namanya titik puncaknya. Koordinat titik puncaknya. Nih, titik puncaknya. Titik puncak. Kalau dicari secara manual, titik puncak itu min D per 4A dan min B per 2A. Min D per 4A, nanti kalau kita cari ketemunya sama dengan, itu sama dengan X-nya ya, 4,5. Kemudian Y-nya itu min B per 2A. Kalau dicari sama dengan min 2/4. Sehingga ini merupakan koordinat titik puncaknya. Di sini. Ya. Dah Anda tarik dari grafik tersebut menjadi sebuah garis yang bentuknya adalah kuadratik. Ya, ingat kuadrat ya. Karena koefisien arahnya adalah positif, maka grafiknya akan membuka ke bawah. Atau ada posisi minimum, titik puncak ya. Titik puncak itu bisa maksimum, bisa minimum. Kalau posisinya seperti ini, maka titik puncaknya adalah minimum. Dah, nanti Anda coba sendiri. Dah, sekarang kita bicara mengenai penerapan fungsi dalam ekonomi. Yang pertama, gabungan nanti fungsi linear maupun fungsi kuadratik. Sekarang kita bahas dulu untuk fungsi linear. Ya, karena saya anggap Anda sudah memahami mengenai grafik fungsi kuadrat. Ya, memahami, saya anggap sama. Dah. Sekarang bentuk umum fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu apa? Sebuah fungsi menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap barang tersebut. Ini kalau di buku saya ada di halaman 48. Coba Anda buka fungsi permintaan. Jadi fungsi permintaan itu kalau ditulis dalam konteks matematik menjadi seperti ini. Y sama dengan fungsi dari X. Tapi karena ini aplikasi dalam ekonomi, Y ini kita ganti dengan P. Sumbu P ini menggantikan Y-nya, sumbu H ini menggantikan X-nya. Jadi PP itu price, ya sama dengan fungsi dari H secara sederhana. Tetapi sebenarnya ini diambil dari fungsi yang banyak. Jadi P sama dengan, atau saya balik ya, misalnya H sama dengan fungsi dari P. Yang mempengaruhi permintaan itu selain harga barang itu juga harga barang lain, selera konsumen, kemudian ekspektasi konsumen, dan sebagainya. Ya, banyak. Kalau di luar harga barang itu dianggap tetap, maka berlaku hukum permintaan. Hukum permintaan itu quantity demand ya, quantity barang A itu sama dengan fungsi dari harga barang A. Ini namanya hukum permintaan. Ya, hukum permintaan ini perilaku konsumen. Konsumen itu kalau harga barangnya naik, maka permintaannya akan turun. Jadi koefisien arahnya adalah negatif. Jadi kalau buat dalam sebuah model, I sama dengan A min BP. Ingat, ya, koefisien arahnya negatif. Itu fungsi permintaan. Ya, fungsi permintaan seperti itu. Koefisien arahnya negatif. Nah, sekarang fungsi penawaran. Fungsi penawaran itu ada di buku saya di halaman 50. Sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang
yang ditawarkan dijual dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ya. Jadi secara matematis, secara sederhana, fungsi permintaan itu kalau kita fungsi penawaran, kalau kita asumsikan di luar harga barang tersebut dianggap tetap, maka berlaku hukum penawaran. Ini, jika harga barang naik, maka penawaran terhadap barang tersebut akan juga mengalami kenaikan. Ini berlaku produsen. Produsen itu selalu berpegangan seperti ini. Kalau harga barang di pasar naik, pasti dia akan menjual barang lebih banyak. Ya, nih. Atau secara matematis kita tulis Q sama dengan A plus BP. Yang diingat ini, koefisien arahnya. Karena positif, maka grafiknya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ini adalah harga terendah. A per B itu, atau A ini, konstanta ini merupakan harga terendah. Harga terendah yang tidak ada barang yang ditawarkan. Q-nya sama dengan 0. Ya. Kalau di fungsi permintaan, saya ulang lagi. Kalau fungsi permintaan, ini merupakan harga tertinggi. Sehingga tidak ada barang yang dijual. Ya, Q-nya 0, harganya A per B. Ya, nih, yang penting diingat ini. Fungsi penawaran bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Baik itu nanti fungsi linear maupun fungsi kuadrat. Misalnya kalau fungsi kuadrat, katakanlah ya, saya mempunyai bentuk fungsi, katakanlah, Q sama dengan A P kuadrat plus BP plus C misalnya. Kalau saya gambar, katakanlah bentuknya seperti ini. Nah, ini misalnya. Yang dipakai, yang mencerminkan fungsi penawaran itu adalah grafik yang terletak pada kuadran pertama. Yang ini tidak kita pakai. Ya, karena terletak pada kuadran kedua. Artinya apa? Kenapa harus pada kuadran pertama? Baik fungsi permintaan dan penawaran, di kuadran pertama itu menunjukkan bahwa harganya itu harus positif. Kuantitanya harus positif juga, minimal sama dengan 0. Sehingga di sini ya berimpit dengan garis sumbunya P dan Q-nya. Ini harus di kuadran pertama. Ya, minimal sama dengan 0. Nah, sekarang yang berikutnya keseimbangan pasar. Apa keseimbangan pasar itu? Dalam konteks matematika di halaman 52, keseimbangan pasar atau kita nyebutnya dengan market equilibrium itu adalah sebuah keadaan di mana pada tingkat harga tertentu jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi secara matematis keseimbangan pasar itu atau market equilibrium ditulis seperti ini. ME pada tingkat harga jual tertentu jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Itu keseimbangan pasar, market equilibrium. Quantity demand sama dengan quantity supply. Atau bisa jadi misalnya kalau Anda melihatnya dari sisi harga, harga penawaran sama dengan harga permintaan. Boleh. Ya, ini menunjukkan posisi keseimbangan pasarnya. Pada tingkat harga jual tertentu, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ya. Bagaimana kalau misalnya harga itu di atas harga keseimbangan? Katakan harganya menjadi ini, katakanlah ya. Katakanlah harganya ini, katakan P1 misalnya. Kalau kita tarik garis ke samping, katakanlah ya. Nah, bentar. Karena kalau kita tarik garis ke samping, misalnya P1 ini kan ini ya. Kan ini ya. Nih, P1. Kalau pada tingkat harga P1, maka terjadi ketidakseimbangan. Kenapa tidak seimbang? Anda perhatikan. Kalau saya tarik ini ke bawah, pada tingkat harga P1, kuantitas barang yang diminta itu hanya H1. Sedangkan barang yang ditawarkan itu H2. Artinya apa? Pada tingkat harga P1, jumlah barang yang ditawarkan itu lebih banyak daripada permintaan barangnya. Misalnya begini, jumlah barang yang ada di pasar itu katakanlah 100 unit, sedangkan permintaannya itu hanya 50 unit. Akibatnya apa?
Nah, supaya stoknya itu berkurang, maka produsen penjualnya akan cenderung menurunkan harga harga jualnya, sehingga nanti harganya akan kembali ke posisi PE-nya ini. Ini yang disebut dengan excess supply, kelebihan penawaran daripada permintaan. Ya. Nah, kalau sebaliknya harganya itu turun ke P2 katakanlah ya. Misalnya ini. Karena ini ya. Artinya apa ini? Kalau Anda baca. Misalnya Q-nya ini katakanlah Hi A, katakanlah ya. Ini katakanlah Hi B. Artinya, Anda perhatikan, kuantiti barang yang ditawarkan itu hanya sebesar Hi A. Sedangkan permintaannya itu sebesar Hi B. Artinya, jumlah barang yang ada di pasar itu lebih banyak dibanding dengan, jumlah permintaan barang di pasar itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang yang tersedia. Yang tersedia itu 5 unit, permintaannya 10. Maka akan berlaku hukum penawaran. Produsen akan menjual barangnya menjadi lebih banyak agar terjadi kenaikan harga. Ini disebut dengan excess demand, kelebihan permintaan daripada penawaran. Jadi kalau yang pertama ini disebut dengan excess supply, kalau yang kedua ini excess demand, kelebihan permintaan daripada penawaran, kalau ini kelebihan penawaran daripada permintaan. Nanti akan kembali lagi ke posisi keseimbangan. Ini Anda pelajari di mikroekonomik biasanya, ya, excess demand dan excess supply itu. Nah, sekarang contoh misalnya, untuk menentukan posisi keseimbangan pasar, diketahui fungsi permintaan 15 min setengah P, fungsi penawarannya Hi min 6 plus P, tentukan keseimbangan pasarnya, market equilibrium-nya. Anda bisa mengerjakan dengan menggunakan manual, ya, Anda cari keseimbangan pasarnya, atau menggunakan Grapher Free. Ya, kalau Grapher Free cepat. Nah ini ya, kalau Grapher Free itu yang putih ini adalah fungsi permintaan, FD-nya. P Hi sama dengan 15 min setengah P. Kenapa kalau di Grapher Free itu Z sama X? Karena di Grapher Free itu komputer yang dikenal hanya Y dan X. Kalau P nanti Anda ganti aja. P-nya itu Y, X-nya adalah Hi. Jadi bentuknya kalau dalam konteks matematika seperti ini. Kalau digambar seperti ini. Ini fungsi permintaannya. Kemudian fungsi penawarannya. Fs, Hi sama dengan min 6 plus P. Nah, ini kalau digambar di garis yang kuning itu. Perpotongannya ini merupakan keseimbangan pasarnya. Jadi, 15 min setengah P min 6 plus P. Ini kalau kita cari keseimbangannya berapa? Ini ke sini 21 atau 3 per 2 P sama dengan 21. Berarti P-nya sama dengan 14 ya. Ya, 42 dibagi 3, 14. Hi-nya sama dengan 8. Nah, market equilibrium-nya berarti 8 dan 14. Nah, ini kalau digambar seperti ini, lebih mudah pakai Grapher Free daripada Anda menghitung. Kalau linear masih agak gampang, tapi kalau kuadrat nanti agak rumit sedikit. Ya, ini keseimbangan pasarnya. Nah, setelah keseimbangan pasar, sekarang kita akan berbicara mengenai pengaruh pajak ya, terhadap keseimbangan pasar. Yang pertama tentu pengertian pajak. Pajak itu apa? Saya kira Anda familiar dengan pajak. Kalau Anda mau nonton bioskop, ada pajak tontonan namanya. Anda kalau mau makan di restoran, itu ada pajaknya. Kalau Anda membeli produk di toko-toko yang resmi, misalnya Alfamart, Indomart, itu ada pajak barang yang Anda beli. Bisa jadi itu ditanggung oleh produsen atau secara langsung dibebankan pada konsumen. Kalau Anda makan di restoran, itu pajaknya dibebankan pada konsumen. Ya, ada pajak 10%. Tetapi pengalian pajak itu juga ditanggung oleh produsen sebenarnya. Kalau Anda beli barang di Alfamart, Indomart, itu pajaknya secara tidak langsung dihitung oleh produsen. Ya, tapi ada komponen pajak dari setiap barang yang Anda beli itu.
Nah, pajak itu ada dua, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kita bahas adalah jenis pajak tidak langsung. Contohnya adalah pajak penjualan. Pajak penjualan itu ada dua, pajak spesifik atau pajak per unit yang dikenakan untuk setiap unit barang yang dijual, dan ada pajak persentase nanti. Pajak yang dikenakan sebesar persentase tertentu dari harga jual produknya. Itu kalau di buku saya Anda lihat di halaman 54. Coba Anda buka dulu. Halaman 54. Sudah ya? Halaman 54. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk pajak spesifik, pajak per unit. Pajak yang dikenakan untuk setiap unit barang yang dijual. Pengenaan pajak itu hanya berpengaruh terhadap komponen harga. Harga itu terkait dengan produsen, sehingga yang dipengaruhi pajak itu adalah produsen. Dalam hal ini, fungsi penawaran barangnya. Jadi yang berubah nanti adalah fungsi penawaran barangnya. Jadi pajak itu hanya berpengaruh terhadap fungsi penawaran ini ya. Jadi kalau misalnya bentuk fungsi penawarannya seperti ini, misalnya katakanlah P sama dengan fungsi dari I. Kalau pemerintah mengenakan pajak, maka fungsinya nanti akan berubah. FST, P sama dengan A plus BI plus T. Nah, Anda lihat ini. Tapi kalau fungsinya dirubah, I sama dengan fungsi dari P, misalnya I sama dengan A plus BP, kalau dikenakan pajak, ini ya agak melompat ini plus T. Nah, kalau ada pajak per unitnya, ini saya naikkan ke atas dulu. I sama dengan A plus B kali P min T. Ya, Anda pakai rumus ini. Beda rumusnya dengan ini ya. Ini plus T juga. Ya, kalau ini I sama dengan A kali B P min T, kalau ini P sama dengan A plus BI plus T. Tergantung fungsinya nanti. Nah, sekarang kita berikan contoh dulu. Ya, ini saya berikan contoh di buku saya. Ya, Anda lihat misalnya. Di buku saya ini ada di halaman 56. Ya, Anda buka dulu. Fungsi permintaan I sama dengan 15 min setengah P. Hanya kalau di sini fungsinya saya balik. Kalau di buku saya P sama dengan fungsi dari I, kalau di sini ini fungsi permintaannya I sama dengan 15 min setengah P. Fungsi penawarannya I min 6 plus P. Nah, berapa keseimbangan pasar sebelum dan sudah pajak? Yang pertama Anda cari dulu keseimbangan pasar sebelum pajak. Berarti quantity demand sama dengan quantity supply. Nah, nanti Anda cari seperti cara kemarin, ya. Berarti market equilibrium-nya seperti cara tadi, ketemunya di 8 dan 14. Nah, nih, kuantitinya 8, price-nya 14. Nah, sekarang yang kedua, keseimbangan setelah pajak. Berarti HID sama dengan HST. Nah, saya akan membahas sedikit mengenai HST-nya dulu. HST. Bentuk aslinya kan I sama dengan min 6 plus P. Kan ya? Kalau pajaknya 3, maka HT-nya itu berubah min 6 plus P min T. Ya, agak berbeda dengan buku saya. Di buku saya itu kan plus T, karena fungsinya P fungsi I. Karena ini I fungsi T, maka rumusnya menjadi ini. Sehingga HT sama dengan min 6 plus P min 3 atau HT sama dengan min 9 plus P. Jadi ini fungsi penawaran setelah pajak. Nah, nanti Anda cari. Jadi keseimbangannya ini berapa? HD sama dengan HST. Nah, kalau dicari nanti ketemunya ini. Yang perlu diperhatikan, kalau itu terkait dengan pajak, setelah dikenakan pajak, harga jualnya itu akan mengalami kenaikan. P-nya akan naik. Kuantitinya akan turun untuk mengecek. Anda perhatikan ya. Ini keseimbangan setelah pajak, MIT-nya, saya tulis seperti ini ya. Itu menjadi berapa? 7 dan 16. Ya.
Sebelum pajak kuantitanya 8, setelah pajak kuantitinya turun 7. Harga sebelum pajak 14, setelah pajak 16. Kalau digambar seperti ini. Ya. Dah. Nih, selesai berarti sudah ya. Kemudian ini hitung-hitungannya yang tadi ya. Nah, kalau saya gambar itu ada di halaman 57, bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Ini keseimbangan sebelum pajak, ini keseimbangan setelah pajak. Jadi ada di sini ya. Sini dan di sini. Kemudian Anda tarik garis ini. Dari sini kita bisa menentukan ini. Daerah yang diarsir ini adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen. Pajak yang ditanggung oleh konsumen. Ya, total pajak. Kalau yang diarsir itu namanya total pajak. Total pajak. Tapi kalau ditanya total pajak yang dibebankan pada konsumen. Total itu artinya kuantiti kali P-nya. Ya. Tapi kalau ditanya berapa pajak spesifik yang dibebankan pada konsumen, Anda lihat grafiknya itu. Pajak spesifik yang dibebankan pada konsumen itu T sama dengan 16 dikurangi 14 sama dengan 2. Jadi harga ini dikurangi dengan keseimbangan pasarnya 2. Pajak spesifik yang dibebankan pada konsumen itu adalah 2. Tadi kan pajak yang dikenakan 3 ya. Kemudian yang di bawah ini adalah pajak yang dibebankan pada produsen. Besarnya berapa? Karena diarsir maka ini total pajak. Total pajak itu berarti yang diarsir 14 kali 13, 14 dikurangi 13 kali kuantitinya. Kalau berapa pajak spesifik yang dibebankan pada produsen? Kalau spesifiknya berarti T sama dengan 14 dikurangi 13 sama dengan 1. Kita lihat ini. Ini penjumlahannya ya kan 2 plus 1 sama dengan 3. 3 ini kan sama dengan pajak spesifiknya. Ya, jadi sama. Jadi kalau pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp3 per unit, sebenarnya pajak 3 itu oleh produsen sebagian sebanyak Rp2 per unit dibebankan pada produsen, Rp1 per unitnya itu ditanggung sendiri oleh produsen. Yang 2 itu oleh konsumen, yang 1 ditanggung oleh produsen sendiri. Ya. Nih. Kalau di buku saya kan Anda bisa lihat di halaman 56 itu, penerimaan total pajak pemerintah. Berapa kalau ditanya penerimaan total pajak pemerintah? Penerimaan pemerintah dari pajak berarti HT kali T. HT-nya berapa? Kuantiti setelah pajak itu 7 kali 3 sama dengan 21. Ya, penerimaan total pajak pemerintah. Kalau pertanyaannya 21 itu dari mana? Dari konsumen dan dari produsen. Dari konsumen kira-kira berapa? Ya Anda kalikan dari sini aja. Dari konsumen pajak spesifiknya 2, kalikan 7 berapa? 14. Dari produsen 1 kali 7 sama dengan 7. Kalau dijumlah sama dengan 21. Sama ini ya. Jadi kalau ingin gampang seperti itu. Yang penting diketahui tabelnya, grafiknya. Kalau diketahui grafiknya bisa dicari. Dah, ini penjelasan tadi. Pajak yang ditanggung konsumen spesifiknya 2. Pajak yang ditanggung produsen 1. Pajak yang diterima pemerintah 21. Ya. Dah. Ini pajak. Sekarang yang kedua pajak proporsional. Pajak proporsional itu pajak persentase. Pajak persentase itu adalah pajak yang dikenakan sebesar persentase tertentu dari harga jual produknya. Ya, ada 2. Ini saya jelaskan. Kalau bentuknya ini P sama dengan fungsi dari I, ini misalnya linear ya. P sama dengan A plus BI, kalau dikenakan pajak sebesar R%, maka fungsi penawarannya akan berubah. PR sama dengan A plus BI kali 1 plus R. Anda ingat ini ya. Tapi kalau fungsinya ini
Hi sama dengan fungsi dari P, beda sedikit. Hi sama dengan A plus BP, katakanlah. Maka fungsi setelah pajaknya menjadi A plus B kali P dibagi 1 plus R. Ya. Jadi Anda ingat rumusan saja. IR sama dengan A plus B kali P dibagi R. Tapi kalau P sama dengan A plus BI kali 1 plus R. Ini Hi. Ya, saya berikan contoh saja supaya lebih mudah. Contoh ini ada di buku saya di halaman 58. Coba Anda buka. Ya, halaman 58. Diketahui fungsi permintaan HID 9 min P kuadrat. Ini P kuadrat ya. HID 9 min P kuadrat. Nih, quantity demand-nya. 9 min P kuadrat. Kemudian fungsi penawarannya P kuadrat plus 2P min 3. Ya. Dah. Kemudian pemerintah memungut pajak. Pajaknya dalam bentuk persentase. Berapa ini? 25%. Ya, kalau pemerintah mengenakan pajak, yang berubah adalah fungsi penawarannya. Berarti HSR, saya tulis seperti ini, P dibagi 1 plus R per 2 kali P dibagi 1 plus R min 3. Anda lihat perubahannya ya. Atau berarti sama dengan berapa ini? P-nya kan P dibagi dengan 1 plus 25%. 1/4 kuadrat. Plus 2 kali P dibagi 1 plus 1/4 min 3. Ya. Tuh. Ini saya tarik ke atas saja supaya lebih mudah. Ya, ini. Atau saya selesaikan di halaman berikutnya. Nah. Nah. Ini tadi ya. Coba saya klik lagi. Supaya Anda tahu perbedaannya. Nah, ini ya. Ini misalnya. Tadi kan ini. Ini, kalau Anda berapa nih? P 1/4. Berarti kalau ini dinaikkan berapa ini? Berarti kan P 5/4 kan ya. 5/4 berarti sama dengan 4/5. 4/5 itu sama dengan dikuadratkan menjadi 16/25. Ya. Kalau ini kan ya. Ini. Ini kalau saya rubah kan ini ya. Dari HSR ini ya. Ini kan kalau saya tulis secara sederhana, HSR kan sama berapa ini? Ini kan berarti berapa? Kan 16 ya, 16 kuadratnya kan 5/4. Kalau dibalikkan 16/25P. Ya, ditambah dengan 2 kali berapa? 5/4 menjadi 4/5P min 3. Berarti sama berapa ini? 16/25P plus 8/5P min 3. Jadi ini fungsi penawaran setelah pajak. Nanti yang kita gambar ini. Nah, hitung-hitungannya Anda cari sendiri. Ya, saya hanya ingin menunjukkan hitungan yang cepat dengan menggunakan Graver Free. Nah, kalau saya pakai Graver Free seperti ini. Ini adalah posisi keseimbangan sebelum pajak. Di buku saya sudah ada itu. Keseimbangan sebelum pajak itu ada di 5 dan 2. Kuantitinya 5, I-nya 5, P-nya sama dengan 2. Nah, setelah pajak, kita gambar. Anda masukkan ke persamaannya ini. Ini adalah fungsi permintaan sebelum pajak. Ya. Ini fungsi penawaran sebelum pajak, yang kuning ini.
Kemudian yang ini adalah fungsi penawaran setelah pajak. Tadi itu 16/25Y kuadrat, Y ini menjadi P, plus 32. Ini bukan 32 ini. Coba, bentar. 8/5 ya. 8/5. 2 itu ya, 8/5. Bentar. Ya, 8/5. Karena itu kan 5/4. Berarti 4/5. 8/5P min 3. Ya. Tapi nanti coba Anda betulkan lagi nih. Tapi kalau digambar posisinya seperti ini ya. Saya hanya menunjukkan aja. Nanti Anda cek yang di kedua ini. Tergantung dari persamaan yang kita masukkan ya. Nih, ini adalah posisi keseimbangan setelah pasar. Atau kalau saya ambil yang di buku saya, itu menjadi seperti ini. Ya, Anda lihat di buku saya di halaman berapa? 60. Halaman 60 ya. Ini keseimbangan pasar sebelum pajak ya. Sebelum pajak kan ini 5 dan 2. Ini ME-nya, ini saya tulis ME-nya 5 dan 2. Kemudian setelah pajak ini pembulatannya ya. MER itu 3,7 dan 2,3. Anggaplah ini benar ya. Dah, ini keseimbangan. Yang penting Anda bisa menentukan ini. Kemudian sama seperti tadi itu. Yang pertama yang di atas ini adalah posisi pajak yang dibebankan pada konsumen. Kalau Anda menggunakan grafik ini, berapa pajak spesifik yang dibebankan pada konsumen? Berarti 2/3 Anda kurangi dengan 2. T-nya itu 2/3 dikurangi 2, sama dengan 0,3. Ya, ini pajak yang dibebankan pada konsumen. Kalau pajak produsen, yang di bawahnya ini. Pajak produsen berarti T-nya sama dengan 2 dikurangi 1,8. Berarti sama dengan 0,2. Ya. Anda lihat total pajaknya berapa pajak per unitnya. T-nya itu berarti sama dengan 0,3 ditambah dengan 0,2 sama dengan 0,5 pajak per unitnya. Ya. Pajak per unitnya itu 0,5. Kalau dihitung pajak persentase. Jadi ini menunjukkan pajak per unit itu artinya apa? Ini ekuivalen dengan pajak persentase sebesar 25%. Jadi pajak persentase 25% itu kalau dihitung menjadi pajak per unit nilainya sama dengan setengah. Kalau satunya rupiah ya berarti setengah rupiah. Itu namanya ekuivalen. Ya. Itu ada di buku saya di halaman 59. Jadi kalau ingin mencari pakai rumus, pajak ekuivalen yang tadi ini ya. Ya, tadi sudah kita cari dari pakai rumus tadi itu ya. Nah, ini pajak per unitnya ya. Bentar. Ya. Ini saya ya, untuk menentukan pajak ekuivalennya dulu. Ya, tadi itu kan ekuivalen. Jadi dari hitungan tadi itu kan pajaknya itu kan 25%. Kalau diekuivalenkan menjadi pajak per unit kan sama dengan 0,5. Ini dari mana diperoleh? Rumusnya, sekarang kita balik. T per unit itu diperoleh dari PR kali R dibagi 1 plus R. Ini untuk menghitung dari pajak per unit, dari R persen menjadi T per unit. Rumusnya dipakai ini. Harga setelah pajaknya berapa? Tadi kan diketahui harga setelah pajaknya itu ketemu berapa tadi? 2,3 ya. Jadi ini 2,3 pajak per unit, pajak persentasenya itu 1/4 dibagi 1 plus 1/4.
atau sama dengan 2,3 kali 1/4 kali berapa? 5/4 berarti kali 4/5 atau sama dengan P-nya 2,3 kali 4/20 atau 2,3 kali 1/5. Nanti kalau dicari pajak per unitnya itu sama dengan 0,5. Ya, 0,5. Ada di buku saya di halaman 59 di 3 alinea yang bawah itu. Ya, 2,3 kali setengah sama dengan 0,5. Jadi itu ya. Ini artinya merubah pajak persentase menjadi pajak per unit supaya nanti Anda bisa menyelesaikan untuk menjawab ini. Jadi sekarang kalau misalnya ada pertanyaan, Anda perhatikan dari grafik ini. Misalnya, kalau Anda ditanya, berapa total pajak yang ditanggung konsumen? Dari gambar ini, Anda perhatikan. Berapa total pajak? Total pajak itu berarti kuantiti kali pajak per unitnya. Jadi kalau dari gambar ini total pajak yang ditanggung konsumen, ya Anda lihat dari daerah yang diarsip merah yang pertama itu. 2,3 dikurangi 2 kali 3,7. Ya. Jadi 0,3 kali 3,7. Nah, itu pajak total yang ditanggung konsumen. Berapa total pajak yang ditanggung produsen? 2 dikurangi 1,8 kali 3,7. 0,2 kali 3,7. Berapa total pajak yang diterima pemerintah? Ya, kalau ditanya total pajak yang diterima pemerintah itu berarti HT kali T. HT-nya 7 kali pajak per unitnya berapa? 0,5. Nah, itu total pajak yang diterima pemerintah. Ya, 7 dibagi 2 kan ya. Jadi ini berapa total pajaknya? Berarti 3,5. Total pajak yang diterima pemerintah 3,5. Ya, pajak per unitnya kan tadi berapa? Setengah kan ya. Setengah itu dari mana? Kan 0,3 ditambah dengan 0,2. Yang pajak spesifik konsumennya 0,3, pajak spesifik produsennya 0,2. Total pajak per unit yang diterima pemerintah itu 0,5. Ya, udah itu. Nah, nanti Anda ulang lagi. Sekali lagi ini ada di buku saya di halaman 58, halaman 59. Buka buku. Jadi kuncinya menurut saya di grafik keseimbangan pasarnya. Kalau grafiknya sudah diketahui, Anda bisa menentukan titik potongnya masing-masing dengan sumbu P dan sumbu H, fungsi penawarannya sebelum pajak, fungsi penawaran sudah pajak, fungsi permintaannya, maka akan bisa dicari. Ya, ini Anda kerjakan. Kalau tadi kan kuadrat, sekarang yang linear Anda kerjakan sendiri. Ya, untuk latihan Anda kerjakan. Yang linear saya kira lebih mudah. Kalau yang kuadrat memang agak rumit sedikit. Ya. Yang kuadrat agak rumit sedikit. Ya, ini kalau yang linear seperti ini, lebih mudah. Anda tinggal masukkan aja fungsi permintaannya ini fungsi penawaran sebelum pajak, ini fungsi penawaran setelah pajak. Kalau digambar seperti ini. Ini keseimbangan pasarnya. Dah, tinggal Anda tentukan lebih lanjut mengenai pajak yang dibebankan pada konsumen dan pajak yang dibebankan pada produsen. Dah. Yang berikutnya sekarang subsidi. Di halaman 60. Subsidi itu adalah kebalikan dari pajak. Kalau pajak itu pengeluaran penerimaan pemerintah, kalau subsidi itu pengeluaran. Ya. Pajak negatif itu subsidi. Subsidi itu harapannya apa? Subsidi itu untuk melindungi kepentingan konsumen. Jadi sebagian biaya produksi untuk menghasilkan barang itu ditanggung oleh pemerintah. Karena ditanggung pemerintah, harapannya apa? Harganya akan turun, kuantiti barang yang dihasilkan akan mengalami kenaikan. Jadi yang berubah fungsi penawarannya.
P sama dengan A plus BG. Kalau pemerintah memberikan subsidi, A plus BG min S. Ya, jangan kebalikan dari pajak. Ya. Atau G sama dengan A plus B kali G plus S. Dibalik rumusnya. Kalau yang pertama itu min S, yang kedua B, G plus S. Ya, ini jangan salah meletakkan fungsinya. Anda lihat ini. Nah, contohnya, ini contoh saya ambil di buku saya ada di halaman 61. Ya, sama persis sudah. Permintaannya 30 min 2G, penawarannya 6 plus G. Subsidinya 3. Kalau Anda menyelesaikan, yang berubah adalah fungsi penawaran. Sebelum subsidi, P sama dengan 6 plus G. Kalau subsidinya sama dengan 3, maka Fs-nya P sama dengan 6 plus G, ini G ya, plus S, atau P sama dengan 6 plus G, plus apa min? Min ya, wah ini keliru juga. Ya, min S ini ya, min 3, atau P sama dengan 3 plus G, jadi turun harganya. Turun harganya. Dan nanti Anda cari keseimbangannya, berarti GD sama dengan GS. Berarti 30 min 2G sama dengan GSS ini ya, setelah subsidi. 3 plus 6. Dan nanti Anda cari. Ini saya kira mudah ini. 24 ini setelah subsidi ya. GSS berarti 24, 6G. Ya. 30 min 2G, kemudian ini 3 plus G. Ini G ya. Berarti berapa ini? Ini kalau dipindah ke sini menjadi 3G sama dengan 27. Ya, G sama dengan 9. Kalau G-nya 9, berarti P-nya sama dengan 12. Ini adalah keseimbangan setelah subsidi. MES. 9, 12. Ya. Nanti Anda cari yang keseimbangan sebelum subsidi. GD sama dengan GS. Nanti kalau dicari, ini ketemunya berapa? Kalau di buku ketemunya 8, 14. Karena sama seperti soal yang di depan tadi. Dah. Ya, yang penting dicari keseimbangan sebelum subsidi, keseimbangan setelah subsidi. Kalau digambar, pakai grafer free seperti ini. Jadi kalau pemerintah memberikan subsidi, harganya akan turun. Sebelum subsidi kan yang kuning ini. Setelah subsidi, ini. Yang hijau, turun. Ya. Atau kalau saya menggunakan gambar yang ada di buku, itu ada di halaman 62. Nih, ya. Jadi sebelum subsidi keseimbangannya 8 dan 14, setelah subsidi harganya turun. Yang semula 14 sekarang menjadi 12. Kuantitinya naik dari 8 ke 9. Ya. Yang diarsir yang pertama ini adalah subsidi ya, ini, yang diberikan kepada konsumen. Subsidi konsumen. 14 dikurangi 12, 2. Jadi subsidi yang dikeluarkan pemerintah itu kan berapa? 3 ya. Kalau ditanya subsidi konsumen berapa? Itu yang Anda kurangi ini aja, 14 min 12 sama dengan 2. Subsidi produsen. Lihat gambarnya. Yang 15 ini Anda kurangkan dengan 14. 1. Ya. Jadi yang di atas ini. Ini subsidi spesifiknya. Tapi kalau ditanya subsidi total yang dikeluarkan pemerintah kepada untuk konsumen berapa? Berarti 14 kali dikurangi 12 kali 9. Ini Anda kalikan 9 sama dengan 18. Kalau ini Anda kalikan 9 sama dengan 9. Subsidi total yang dikeluarkan pemerintah berapa? 27. 27 itu dari mana? 27 itu GT, GS kali S. GS-nya berapa? 9 kali
327. Sama seperti ini. Ya, penjumlahannya ini. Jadi kalau berdasarkan ini, kurva harganya itu adalah menunjukkan subsidi spesifiknya. Kalau dikalikan dengan kuantiti itu subsidi totalnya. Ya, dah. Bentar ya. Bentar. Ini ada kelas karena ini ya, kelas. Ya, dah ini ya. Kita lanjutkan, dah subsidi. Sekarang fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Nanti Anda baca ini. Fungsi biaya adalah fungsi yang dikelola sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya terdiri biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu biaya yang dikeluarkan dan tidak tergantung dari barang yang diproduksi. Ya, kalau variabel tergantung dari barang yang diproduksi. Ya, ini dah. Ini misalnya FC-nya itu biaya tetap 6 juta rupiah, variabel cost-nya 9.000 Ki. Tunjukkan persamaan dan kurva totalnya. Berarti FC-nya 6 juta, FC-nya itu 9.000 kali Hi. Ya, ini. Dan nanti Anda gambar. Kemudian yang kedua, fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan itu hasil penjualan barang dikalikan dengan jumlah barang yang terjual. TR sama dengan Hi kali P. Ya, ini. Misalnya harga jualnya Rp15.000 per unit. Berapa besar penerimaan penjual barang itu untuk kalau dia menjual 1.000 unit, berarti 15.000 kali 1.000 unit. Ya, ini. Ini 15.000 kali 1.000 unit. Berapa ini? 15 kali 1.000 kali 1.000 unit. Kurang ini ya. Kali. Ya, ini. 1.000 kali 15.000 sama dengan 15 juta. Jadi penerimaan penjualannya. Bukan ini. Jadi 1.000 unit kali 1.000 unit itu jual barang jual dikalikan dengan 15.000 harga jualnya. Berarti sama dengan 15 juta rupiah. Penerimaan penjualnya. TR. Ini TR-nya. Ya. Nah, kemudian pulang pokok. Pulang pokok itu apa? Break even point. Ya. Menganalisis jumlah produk minimum yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jadi itu analisis yang paling minimum. Kalau tidak menderita kerugian, maka dia harus berproduksi pada tingkat penjualan yang tidak menunjukkan posisi untung dan jika tidak menunjukkan rugi. Artinya profitnya, keuntungannya itu sama dengan nol. Untung itu kalau labanya lebih besar daripada nol. Revenue-nya lebih besar daripada C, itu untung. Kalau revenue-nya lebih kecil daripada C, itu rugi. Ya, ini kalau digambar seperti ini. Ya, ini fungsi TR-nya, ini fungsi TC-nya. Hi itu adalah fungsi yang menunjukkan kuantiti barang yang menunjukkan kondisi break-even point. Total pulang pokok. Ya, titik pulang pokok TPP itu titik pulang pokok. Labanya sama dengan 0. Kalau di atas Hi aksen, maka dia untung. Kalau di bawah Hi aksen, maka dia akan menderita kerugian. Ya, dah nanti ini sebagai contoh aja ilustrasi. Diketahui fungsi biaya 20.000 plus 100 Hi. TR-nya 2.000 Hi. Berapa tingkat produksi pada saat BEP? Ya, kan BEP. Kalau dicari BEP berarti TR sama dengan TC. TR-nya kan 200 Hi sama dengan 20.000 plus 100 Hi. Berarti 100 Hi sama dengan 20.000.
Ya, berarti Q-nya sama dengan 20.000 dibagi dengan 100. Berarti sama dengan 200. Jadi kalau dia memproduksi sebanyak 200 unit, maka TR-nya akan sama dengan TC. Tidak untung dan juga tidak rugi. Kalau ingin rugi, kalau ingin memperoleh keuntungan, kalau ingin dia laba, maka dia harus menjual di atas 200 unit. Kalau rugi, maka penjualannya di bawah 200 unit. Kalau 200 unit, ini berarti TR sama dengan TC atau titik pulang pokok namanya. Ya, dah ini gambarnya. Nanti Anda pelajari sendiri. Nah, ini contoh soalnya ya. Nanti Anda kerjakan. Contoh soal ini Anda kerjakan pelan-pelan. Nah, ini ada jawaban soalnya sudah saya berikan. Contohnya ini. Ya, ini juga contoh-contoh yang saya sudah berikan, saya kerjakan. Ya, tinggal Anda kerjakan lebih lanjut. Kemudian tugas Anda mengerjakan soal latihan di buku saya, halaman 65 sampai dengan halaman 67. Tidak dikumpulkan ya, tetapi nanti akan saya cek minggu depan, terutama pada bagian yang terakhir. Ya, pada bagian yang terakhir nanti akan saya cek kembali. Ya, saya kira itu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi Anda semua. Ya, terima kasih. Kita tutup bersama dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kuliah ini bisa memberikan manfaat bagi Anda. Yang penting Anda tetap harus sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.